Amin. Tepuk tangan panjang buat kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih buat Bapak Gembala yang kami hormati, Bapak Pendeta Suherno yang sudah memberikan kesempatan buat kami. Juga terima kasih buat tim Gembala yang telah memberikan kepercayaan buat kami semuanya untuk melayani Tuhan. Amin. Semua kita siap di firman Tuhan. Amin. Kita akan melihat dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dan 25. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Dengan hitungan ketiga, 2, 3, mulai. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Bapak Ibu, setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya dengan mulutnya dan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sejak hari itu semua kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik dunia, tapi kita milik Dia sampai selama-lamanya. Setiap orang yang menjadi milik Kristus Bapak Ibu, maka hidupnya sudah berbeda. Hidupnya nggak sama lagi. Pada waktu dia belum percaya kepada Yesus, maka hidup dia seperti dunia, dikuasai oleh dunia. Padahal dunia ini, Alkitab berkata bahwa akan berakhir, akan binasa. Dan setiap kita semuanya yang percaya kepadanya akan hidup. Dan hidup itu adalah hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi milik Kristus? Adalah mereka yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita adalah hidup oleh Roh. Kita bukan hidup di dalam daging. Walaupun kita punya manusia daging, tubuh yang hina ini. Tetapi tubuh yang hina ini adalah sudah mati bersama dengan Kristus. Pada waktu kita ada dalam Dia, kita mati dan kita bangkit dan kita ada dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, hidup oleh Roh Bapak Ibu adalah mereka yang memikirkan hal-hal yang rohani, yang luar biasa. Sehingga mereka memiliki sebuah pikiran yang sama dengan Kristus. Pada waktu kita menerima Dia, maka roh kita itu baru. Tetapi yang namanya jiwa, jiwa adalah pikiran, kehendak, pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka yang namanya jiwa ini Bapak Ibu belum baru, masih sama. Yang baru adalah roh. Yang memimpin adalah Roh. Pada waktu kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan mencangkal keinginan daging kita, hawa nafsu kita, sehingga kita semuanya akan dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Dan kita akan melihat Bapak Ibu, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, maka semua yang Tuhan perintahkan kepada kita itu tidak berat. Amin. Karena kita semuanya telah menerima Roh Kudus untuk membantu menolong kita. Supaya kita bisa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Untuk hidup di dalam roh. Kita melihat Bapak Ibu dalam hidup dalam roh adalah, kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Hidup di dalam roh. Kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal kelima, ayat yang ke-16 dan 17, 18, dan 19, 20, 21 ya. Kita melihat 2, 3 mulai. Maksudku ialah hiduplah oleh, maka kamu tidak akan menuruti
Keinginan daging 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu lebih roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu, seperti yang telah lakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa kita semuanya adalah telah tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk bisa tinggal dalam kerajaan Allah dan kita bisa menikmati yang namanya kerajaan Allah yang luar biasa, kita harus mematikan dalam diri kita sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang menjadi penghalang penghambat untuk kita bisa bergaul aktif dengan Tuhan. Dan kita semuanya boleh menjadi seperti Tuhan, manusia roh seperti Tuhan. Sehingga tidak ada hukum yang menentangnya. Bahkan kita semuanya akan memiliki sebuah buah Roh Kudus yang luar biasa. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh roh adalah mereka memiliki 9 buah Roh Kudus, satu roh, tetapi dia memberikan sebuah 9 cita rasa yang namanya roh. Karena roh itu ada di dalam kita. Dan roh itu memenuhi dalam hidup kita. Pada waktu roh Allah mengerami dalam hidup kita, maka yang di dalam itu mengeluarkan buah. Yang namanya pertama kasih. Dia bisa mengasihi Tuhan. Dia bisa saling mengasihi sesamanya. Bukan dari kekuatan dia. Tapi roh yang di dalam diri kita sebagai orang percaya. Itulah yang memampukan kita untuk bisa berbuah. Yaitu kasih. Ada 9 buah Roh Kudus. Yang pertama kasih, yang terakhir adalah penguasaan diri. Dan inilah yang keluar dari hidup anak-anak Tuhan hari-hari ini. Setiap kita semuanya akan memiliki sebuah anak-anak yang memiliki kehidupan sama seperti Yesus. Amin. Pada waktu dunia melihat kita Bapak Ibu tidak sama dengan dunia, karena kita sudah berlalu dari dunia dan kita sudahlah baru dia dalam hidup kita, maka yang lama itu berlalu, tapi yang baru datang, yaitu yang memberikan kehidupan, yang memberikan damai, sejahtera, sukacita, yang melampaui segala akal, dan semuanya itu adalah katakan pemberian Tuhan. Bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus untuk menyangkal diri kita, untuk mematikan keinginan hawa nafsu kita. Itu adalah pekerjaan roh anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau kita tidak memberikan untuk dipimpin oleh roh, maka yang muncul adalah daging itu muncul. Kita melihat pada waktu Yesus dipimpin oleh roh. Dia adalah pribadi Tuhan. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah Tuhan sendiri. Pada waktu dia mau dipimpin, Yesus sebagai manusia, dia punya kehendak bebas, dia punya pilihan. Tetapi Yesus menaklukkan dirinya supaya dipimpin oleh kehendak Bapa, yaitu roh itu membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Di padang gurun, yaitu yang mencobai adalah iblis selama 3 kali. Kita melihat bahwa Yesus dia keluar dari padang gurun. Dan pertama kalinya dia memulai dalam pelayanannya. Kita melihat dari dia keluar dari padang gurun, dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Dia dicobai dari beberapa kali pencobaan di padang gurun. Yaitu iblis, ketika dia menang atas iblis, maka dia memulai pelayanannya, maka iblis dia undur diri. Dan iblis gak bisa lagi bekerja dalam hidupnya. Kita melihat dalam pelayanannya Yesus cuma 3,5 tahun. Maka kita melihat dari awal sampai terakhir,
Dia mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Yesus nggak pernah dia jatuh. Yesus nggak pernah kalah. Kenapa? Karena Yesus dipenuhi oleh Roh Allah yang luar biasa. Nah, ini menggambarkan, memberikan teladan bagi setiap kita semuanya. Supaya kita mau hari-hari ini dipimpin oleh Roh. Sebagai manusia Roh memiliki 9 buah Roh Kudus. Dan memiliki 9 karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Di atas kita ada karunia yang menyertai kita. Tetapi yang di dalam kita itu ada Allah sendiri. Yang membuat kita semuanya akan menjadi seperti Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seperti Tuhan Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Adam dan Hawa, dia adalah aktif dengan Roh Kudus. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa semuanya itu ada. Di Taman Eden itu semua itu ada. Semua pohon itu bisa dimakan. Tetapi ada satu pohon yang gak bisa dijamah, disentuh. Yaitu buah pengetahuan yang baik, yang jahat itu dosa. Kita melihat bahwa Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dan Roh Allah ada dan tinggal dalam dirinya. Tetapi Adam dan Hawa, dia tidak tunduk, dia tidak taat, dia mendengar suara yang lain. Dia mendengar suara yang dari iblis melalui ular. Lalu dia lebih percaya kepada ular atau iblis. Dan ketika dia makan buah pengetahuan yang jahat yang baik, maka sejak hari itu Adam dan Hawa hidupnya tidak dipimpin oleh Roh. Dan Roh itu undur meninggalkan. Dan dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Artinya adalah Tuhan itu menyediakan semuanya. Sehingga Adam dan Hawa mengalami sebuah yang namanya kutuk, kematian, kesusahan. Bahkan peluhnya pun itu adalah kesusahan. Padahal Allah gak punya rencana untuk memiliki kehidupan seperti itu. Tetapi yang namanya iblis, dia pencuri, dia pembunuh, dia pembinasa. Lalu dia mau supaya kenapa? Iblis yang telah jatuh dalam dosa, iblis yang berkuasa dalam dunia. Karena kita di dunia, iblis mau supaya pada hari terakhir, pada waktu dia akan dihukum, pada waktu dia akan dilemparkan ke lautan menyala-nyala. Iblis mau mencari pengikut, iblis mau mencari yang namanya sebagai followernya. Tetapi iblis mau supaya manusia itu adalah target, supaya manusia itu akan dibawa kepadanya. Kita melihat bahwa Tuhan juga diperhadapkan oleh iblis, yaitu sebagai manusia. Diperlihatkan semuanya. Bahkan iblis menawarkan hal-hal yang fana tapi yang tidak pasti. Tapi kita melihat Bapak Ibu, Adam dan Hawa gagal jatuh. Tapi manusia yang kedua, yaitu Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dia enggak jatuh, dia menang. Sampai hari ini kemenangannya luar biasa. Dan kemenangan yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Supaya kita bisa memiliki hidup yang seperti Yesus. Amin. Hidup kita akan dikontrol, dikendalikan, dikuasai. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus hidup mau terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang memang sudah waktunya sudah singkat sekali. Tetapi kalau kita gak mau dipimpin, hidup oleh Roh, gak mau menyangkal diri kita, gak mau menaklukkan segala keinginan kita, maka yang memimpin bukan Roh lagi, tapi manusia daging kita. Yang akan membawa kita ujung-ujungnya adalah kita akan dibawa kepada kebinasaan. Amin. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya kita hidup dipimpin oleh Roh? Kita melihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang 1. Kejadian pasal yang pertama, ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Ayat 1, Kejadian pasal pertama ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu, kita melihat dalam Yohanes 1 Bapak Ibu ya, ayat 1, kita melihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada waktu kita dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah itu berfirman. Firman itu adalah Allah. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia bersekutu dengan firman. Pagi-pagi benar dia udah haus lapar akan firman Tuhan. Pagi-pagi benar dia mulai mereka sebuah kerinduan rasa lapar yang luar biasa. Yaitu firman Tuhan, pelita dan terang bagi setiap kita masing-masing. Dan firman itu adalah pedang roh yang luar biasa. Itu ciri-ciri. Makanannya adalah firman Tuhan. Yang keluar adalah firman Tuhan, bukan yang lainnya, bukan daging. Dia penuh dengan firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa firman itu, berfirmanlah maka terang itu jadi. Setiap kita yang tinggal dalam firman, kita adalah menjadi terang. Dan kita adalah menjadi seperti terang bagi dunia, Bapak Ibu. Dunia yang begitu indah dan luar biasa. Kalau kita nggak penuh dengan firman Tuhan, maka ada banyak jebakan-jebakan yang akan menyeret kita boleh keluar dari kehendak Tuhan. Tapi kalau kita boleh tinggal dalam firman Tuhan, maka firman itulah yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Katakan kehidupan bagi kita. Amin. Hidup itu adalah di dalam Yesus. Kata hidup ada dua kata Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah zoe. Dalam bahasa aslinya zoe. Yang kedua adalah bios. Nah, waktu kita belum hidup dalam dia, kita tinggal di dalam bioskop. Hidup tapi mati. Jadi hidup tapi terpisah dari Allah. Dikuasai oleh dunia. Dipimpin oleh dunia. Dan pada akhirnya dia mati bersama dengan dunia. Itu bios. Tapi pada waktu kita hidup, yaitu zoe. Hidup di dalam dia. Maka dalam dia ada terang. Dan terang itu adalah menerangi seisi dunia. Dan kegelapan gak bisa menguasai kita. Iblis gak bisa menjamah kita. Kenapa? Karena kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Gak bisa menjamah kita. Dia gak bisa menyentuh kita. Bahkan dia adalah berusaha untuk mencari hal-hal dalam kelemahan kita. Padahal kita punya kuasa yang luar biasa. Untuk memiliki kehidupan yang seperti dia. Sempurna, tak bercacat celah, tubuh jiwa roh kita sempurna sekali. Karena kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah memimpin dalam hidup kita. Dia membawa kita kepada firman Tuhan. Pada waktu kita boleh keluar dari firman Tuhan, maka Roh Kudus, Bapak Ibu, itu dia gak keluar masuk. Dia setia sampai selama-lamanya. Dia akan menghisapkan kita kembali. Dia akan membawa kita kembali untuk hidup di dalam dia. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah Allah sendiri. Dan kita bisa menghasilkan buah yang lebat, yang banyak, yang luar biasa. Supaya saya percaya Bapak Ibu, maka GCC akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Hidupnya nggak sama dengan dunia. Agama banyak,
Gereja itu banyak juga Bapak Ibu. Tapi gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh anugerah Tuhan. Bukan oleh hukum Taurat, bukan karena tradisi, bukan karena kewajiban, tapi karena Roh Allah Bapak Ibu. Maka kita akan melihat bahwa sekitar orang-orang akan melihat Allah di dalam hidupnya. Dan kita boleh patuh, taat, dan setia kepada Allah. Seperti Bapak Gembala, dia menyampaikan sesuatu visi dan misi. Kalau kita boleh hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan sepakat dengan Bapak Gembala kita. Mengarahkan kita untuk hidup dalam firman Tuhan. Hidup di dalam doa, pujian, penyembahan. Maka hidup dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan. Maka inilah kita semuanya, saya percaya Bapak Ibu, kita akan mengalami sebuah buah yang banyak, yang luar biasa. Kita percaya bahwa dari setiap kita yang ada akan terjadi sebuah multiplikasi yang luar biasa. Amin. Dan hidup dalam Dia, maka Bapak Ibu tidak ada yang namanya kemandulan. Semua kita akan berbuah dan buahnya itu luar biasa. Dan buahnya itu adalah buah yang dari Tuhan yang luar biasa. Dan Allah dipermuliakan dalam hidup kita melalui kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita hidup di dunia yang memang di masyarakat yang memang tidak ada kebenaran. Tapi kita bisa menguasai dunia. Dan kita bisa membawa dunia ini untuk bisa ada dalam rencana, dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Supaya kita semuanya boleh ada dalam kemuliaan Tuhan yang menyatakan Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan dipimpin oleh dalam doa kita kepada Tuhan. Kita melihat bersama-sama dalam Roma pasal, dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Kita akan melihat 1 Korintus pasal 14, ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tanda awalnya adalah dia berbahasa lidah, dia berbahasa roh. Itu adalah baptisan dari Roh Kudus. Dia punya kuasa. Kalau tadinya dia berdoa pakai akal budi yang terbatas, pada waktu dia dibaptis oleh Roh Kudus, maka dia punya dua doa. Yang pertama adalah dia doa langsung dengan Tuhan, berbahasa lidah, berbahasa roh. Dia boleh berkata-kata dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepadanya melalui rohnya yang tinggal di antara orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia adalah hidupnya memiliki sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Karena roh Allah itu dia bekerja dengan luar biasa. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Roma 8 ayat yang ke-23. Maaf, 27 kita akan melihat. Roma 8 ayat yang ke-27. 23 mulai. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita melihat bahwa pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, maka Allah mengetahui bahwa dalam diri kita ini adalah roh. Dan roh itu akan memimpin kita untuk supaya kita bisa berdoa seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga hal-hal yang tak terucapkan, yang tak terkeluhkan, maka kita boleh
berdoa, bersyafaat, berdoa bagi orang-orang kudus. Dan kita semuanya boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka yang muncul adalah kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ketika kemuliaan Tuhan itu turun dalam hidup kita, maka suasana dalam hati kita itu penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan yang melampaui segala sesuatu yang luar biasa. Kita akan baca di dalam ayat yang berikutnya, Roma 8 ayat yang ke-29, 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan oleh Tuhan. Ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa di balik daripada apa yang kita belum mengerti. Pada waktu kita mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam hidup kita yang terbatas ini, yang fana ini, ada sebuah kehidupan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita dipanggil, dipilih, dikuduskan, supaya kita semuanya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita boleh berdoa dalam roh dan kebenaran. Dan doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu kita boleh meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kemuliaan Tuhan itu yang akan memimpin kita sampai Dia datang yang kedua kalinya. Dan kemuliaan Tuhan itulah yang akan membawa sebuah dampak yang besar, yang luar biasa. Sehingga oleh satu orang di antara kita yang percaya, maka seisi rumah kita, katakan, diselamatkan. Dan keluarga kita semuanya akan bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan hal-hal, perkara-perkara yang besar, dan nama Tuhan akan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Karena anugerah Tuhan itulah yang akan membawa kita dalam kehidupan kita ini penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Amin.